apa makna komunikasi? Apa yang Anda harapkan saat berjumpa dengan orang? Belum terjawab. Karena komunikasi itu potret diri. Karena pelayanan prima itu potret diri. Bukan bagaimana caranya kita melayani orang, tapi bagaimana caranya kita melihat diri sendiri. Karena kalau benar cara melihat diri sendiri, keluarnya baik. Kalau benar cara pandang diri sendiri, nggak usah diajarin pelayanan prima. Karena kita sendiri sudah tahu makna esensi keberadaan kita. Kita ada diciptakan Tuhan untuk melayani. Titik. Tidak ada lain, tidak ada bukan. Kalau sudah tidak ada orang yang bisa kita layani, saya jamin ente meninggal. Benar? Ya benar. Nggak bisa ketemu orang, nggak bisa bersahabat, nggak bisa berjabatan tangan, nggak bisa kedipan mata. Kan komunikasi kan melayani juga kan, kedipan mata, gitu. Nah kalau nggak bisa begitu semua, nggak artinya kalau mati yang benar nggak? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oke? Baik. Nah, nama pertandingan yang harus kita menangkan dalam kehidupan bisnis dan profesi kita hari ini adalah membangun brand pribadi. Caranya gimana? Kita ini, your super personal brand is your highway to your dream. Personal brand Anda yang hebat itu adalah jalan tol untuk mencapai impian. Jalan tol kita itu sebenarnya pelayanan kemampuan kita. Banyak nggak orang yang sering berkata begini, itu kan bukan kerjaan saya. Itu kan bukan kerjaan saya. Ada yang berkata seperti itu? Ini kan bukan kerjaan saya. Coba, dia hanya berani bekerja sesuai dengan yang ada dalam job desk-nya. Itu sebabnya dia hanya mendapat gaji bulanan seperti yang ada dalam job desk-nya. Karena dia hanya berani bekerja sesuai dengan job desk-nya. Kalau dia diminta pelayanan yang lebih sedikit saja, dia berkata, kan bukan tugas gue. Dia hanya sebagai seorang karyawan Perni. Loh, emang karyawan apa? Masih ingat gak? Kita ini bukanlah karyawan Perni yang sejati. Karena suatu saat akan dipisahkan. Apakah kita yang pensiun, kita yang dipecat, atau perusahaan yang nggak ada lagi? Iya kan?
menghasilkan yang baik, koreksi. Kenapa? Karena yang kita kerjakan sebenarnya belum melampaui batas kemampuan atau salah kerja. Bagaimana enggak coba? 36 juta mata di Indonesia bangun tidur, buka mata, 36 juta orang tidak tahu mau kemana. Siapa itu? Angka pengangguran di Indonesia sudah 36 juta orang nganggur. Tapi kita kan enggak. Buka mata, plak, tahu-tahu pagi-pagi tahu mau kemana. Mau kemana? Coba, kalau Anda sebagai karyawan rumah sakit Lekek, ayo. Bangga enggak? Bangga enggak? Rumah sakit Lekek. Udah pernah dengar belum? Enggak ada. Biar ada juga nggak mau masuk, malu namanya. Masa rumah sakit Lekek? Artinya tidak bisa dibanggakan. Tapi kita rumah sakit Pelni, bangga dong. Pelni gitu ya. Iya dong. Yang udah terkenal, yang tidak, yang baru-baru seperti yang baru terus kemudian tiba-tiba namanya anjlok, tiba-tiba berlaku, ya begitulah, kita nggak bisa bicarakan di sini ya. Baik, nah teman-teman, sadarkah kita bahwa kualitas hidup kita sebenarnya ditentukan oleh seberapa mudahnya kita mendapatkan persetujuan dari orang lain? Ini baru masuk dalam materi yang saya sampaikan. Dan itu bisa dicapai dengan brand pribadi yang kuat sekaligus menyenangkan. Hanya dan hanya kemampuan mendapatkan persetujuanlah yang akan menghasilkan pribadi dan akan menjadi pribadi yang menghasilkan. Bukankah setiap orang menilai jadi seberapa banyak kemampuan dia menghasilkan? Oke, saya lebih cepat lagi. So, who do you want to be? Nah, apakah Anda sedang merencanakan sebagai apa Anda ingin dikenal? Sadar atau tidak sadar, teman-teman sekalian? Aturan bekerja saat ini sudah berubah. Sudah berubah. Apa yang berubah? Keberhasilan bukan hanya berdasarkan tingkat kepandaian, pelatihan, dan pengalaman, tetapi juga berdasarkan seberapa baik kita mengelola diri sendiri dan berhubungan dengan orang lain. Ini yang menentukan keberhasilan. Jadi kemampuan kita mengelola diri sendiri dulu yang menentukan. Lalu yang kedua baru berhubungan dengan orang lain. Ini yang menentukan. Fakta dari hasil riset, separuh dari pelamar kerja adalah orang yang bekerja dan begitu takut kehilangan pekerjaannya. Benar? Itu betul. Apa tandanya? Dari fakta ini kita lihat coba, apa tandanya? Mungkin bagi yang muda ini masih berlaku, bagi yang tua mungkin sudah tidak berlaku. Karena dibilang ini, ya mau kemana lagi? Tahun depan udah pensiun, 2 tahun lagi udah pensiun, mau kemana lagi? Tapi bagi yang muda-muda ini berlaku. Itu sebabnya dia rutin sekali membaca harokah, membaca kompas hari Sabtu dan Minggu. Rutin sekali. Lihat, yang ketawa-tawa itu yang langganan Sabtu Minggu. Karena masih milih-milih. Udah dibilangin, nggak ada hubungannya bekerja di mana. Yang penting ketika kita berani melampaui kemampuan dalam melayani orang lain, rezeki Tuhan kirim. Dari mana? Di ghairi la yahtasib. Dari jalan yang tak kamu duga-duga. Gitu. Ngaji, tak. Apa tandanya? Orang ini mulai sadar bahwa tidak hanya keunggulan intelektual yang dibutuhkan untuk berhasil, tetapi ketangguhan bertahan, inisiatif, optimis, dan kemampuan menyesuaikan diri. Sayangnya, karena begitu banyak kemampuan, kita udah gak bisa lagi menyesuaikan diri. Tetapi ketika tulus, ikhlas, kemampuan menyesuaikan diri kita tampil dengan hebatnya. Jadi keikhlasan itu mampu membuat orang punya kemampuan menyesuaikan diri yang tinggi. Kenapa ketika kita